untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh bisa melakukan ibadah kami ya Tuhan, walaupun kami masih melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa keinginan kami untuk beribadah, untuk memuji-muliakan nama Tuhan masih terus bersemangat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, agar kami dapat setia selalu mendengarkan serta memuji-muliakan nama Tuhan. Bila kami sedang sakit Tuhan, sembuhkan kami masing-masing, agar kami dapat menyaksikan, dapat mengikuti ibadah pembunuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, mungkin kita pernah melakukan kesalahan, bahkan kita nyaman sama perbuatan itu sampai kita melakukannya berulang-ulang kali. Kita berbuat dosa, tapi kita mengampuni lagi, berbuat dosa lagi, minta pengampunan lagi. Teman-teman, sebesar apapun kesalahan kita, perbuatan kita masih lebih besar pengampunan Tuhan buat kita. Bahkan Dia tidak melihat lagi pelanggaran kita. Yuk teman-teman, kita akui kesalahan kita. Mari kita angkat pujian sejauh timur dari barat.
Shalom, rekan-rekan pemuda-pemudi GKU Bekasi 1. Kita selamat bertemu kembali pada Sabtu ini tanggal 5 September tahun 2020 dalam ibadah pemuda-pemudi GKU Bekasi 1. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami pada malam hari ini sujud di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau, karena Engkau begitu baik, sangat baik dan teramat baik terhadap kami. Sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami satu persatu untuk mendengarkan, membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, siapalah hamba-Mu ini Bapa yang tidak layak untuk memberitakan firman Tuhan, tapi oleh karena kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, biarlah Engkau yang memampukan hamba-Mu ini dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua yang hadir pada saat ini, sekalipun kami beribadah melalui YouTube, Engkau yang memberkati kami dalam ibadah ini. Kami akan mendengarkan, membaca firman Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Rekan-rekan pemuda-pemudi GKU Bekasi 1, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Sekali lagi, Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni
Bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini pengurus pemuda memberikan tema melepaskan kenyamanan diri. Melepaskan kenyamanan diri, tema pada saat ini. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Nehemia. Dia adalah seorang Israel. Dia bangsa Yahudi, keturunan Yehuda, tetapi dia lahir di negara asing. Dia lahir dan besar di negara asing, yaitu di kerajaan Persia. Dan di sana, di kerajaan Persia, dia mendapat posisi pekerjaan yang tinggi, yaitu sebagai juru minuman raja. Pada saat itu posisi itu adalah posisi yang tinggi. Dan kita tahu juru minuman raja itu maksudnya adalah setiap makanan dan minuman yang akan disuguhkan kepada raja tidak bisa langsung sampai ke raja, harus melewati Nehemia. Nehemia harus memeriksanya, mencicipinya. Takut-takut di dalam makanan dan minuman itu ada kandungan racun. Karena posisi juru minuman raja itu sangat dekat dengan raja, sangat dekat dengan raja. Dan pada saat itu Nehemia tinggal di daerah yang bernama Puri Susan. Dia tinggal di sana yang bernama Puri Susan bersama 150.000 prajurit. Berarti Nehemia ini adalah salah satu orang penting. Karena apa? Di tempat tinggalnya dia dijaga oleh 150.000 prajurit. Bayangkan, 150.000 prajurit. Berarti kehidupan Nehemia sudah terjamin, sudah tersedia apapun di sana. Tapi pada suatu hari dia kedatangan tamu dan mendapat kabar bahwa Yerusalem, tempat leluhurnya, itu porak-poranda. Tembok-tembok Yerusalem telah runtuh.
Nehemia tinggal di Puri Susan, dikawal 150.000 prajurit. Secara kehidupan Nehemia sudah mewah. Dia seorang bangsawan. Dia mendapati posisi tinggi sebagai juru minuman Raja Artashasta di kerajaan Persia. Begitu dia mendapat kabar tempat leluhurnya Yerusalem hancur porak-poranda, tembok-tembok Yerusalem runtuh, dia merasa tergugah, terpanggil. Sekalipun dia bukan lahir di Yerusalem, dia lahir di negara asing, di Persia, kerajaan Persia, lahir dan besar di sana. Dia mau peduli untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Di dalam kehidupannya, Nehemia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia bersikap baik dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Apa hubungannya Nehemia dengan tema yang diberikan oleh pengurus, melepaskan diri, melepaskan kenyamanan diri? Rekan-rekan pemuda-pemudi GKO Bekasi 1, kalau kita tahu, karena begitu dekatnya Nehemia dengan Raja Artashasta, dia diizinkan pergi ke Yerusalem. Dia meninggalkan kenyamanan yang sudah dia dapat. Bisa saja dia tidak peduli, karena kan posisinya sudah tinggi di kerajaan Persia, dijaga oleh 150.000 prajurit. Bayangkan. Tapi itu dia tinggalkan. Kenyamanan itu dia tinggalkan. Dia pergi ke Yerusalem. Begitu juga kita seorang pemuda-pemudi, seorang muda. Kenyamanan apa yang sudah kita dapat? Apakah kita sudah nyaman? Dan kalau kita sudah dapat kenyamanan itu, apakah kita mau melepaskannya? Maksudnya bukan seperti Nehemia pada waktu itu dia meninggalkan, bukan. Dan kita tahu banyak orang-orang sukses, baik itu dari segi bidang usaha, bidang yang lain, dan kita tahu mereka merintisnya dari bawah, tidak serta mereka langsung sukses, langsung cita-citanya terpenuhi, tidak. Mereka jatuh bangun dalam kesuksesan itu di awalnya. Begitu juga pemuda-pemudi GKO, baik yang masih sekolah, kuliah, dan yang sudah bekerja, apakah kenyamanan yang didapatkan itu hanya sampai di situ? Ya sekolah-sekolah, ya kuliah-kuliah, mau nilai bagus atau tidak bagus, tidak peduli, yang penting semuanya terpenuhi. Tapi kan tidak seperti itu. Kita sebagai seorang muda harus mempunyai nilai juang yang tinggi untuk
menghadapi masa depan kita. Begitu juga yang bekerja, mungkin bisa saja dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kita harus mempunyai semangat, nilai juang. Dengan itu, di samping dari sikap Nehemia yang kita ambil tadi, dia bersikap baik, taat kepada Tuhan dan selalu berdoa, dan dia diberkati oleh Tuhan. Pasti kita pun mau seperti itu. Kalau kita menghadapi tantangan, ya jangan kita terus mundur. Kita harus bangkit dan berjuang. Itu pun juga sekolah. Nilai kita tidak bagus di satu sisi mata pelajaran, bangkit. Apa kendalanya? Harus berjuang. Biarpun kenyamanan itu sudah kita dapatkan, kita harus berani melepaskannya. Jangan kita mengandalkan keadaan kita, tapi kita harus mempunyai nilai juang yang tinggi. Dan bagi kita semua, pemuda-pemudi harus bangun dan bangkit. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita hadapi pada saat ini, terutama hal-hal yang tidak menyenangkan, kita harus bangkit. Dan kita harus bisa melepaskan kenyamanan diri kita. Dalam arti tidak seperti Nehemia yang dia meninggalkan kerajaan Persia dari Puri Susan, dari kemewahan yang dia dapatkan, dari 150.000 prajurit yang menjaga dia, itu dia tinggalkan, dia pergi ke Yerusalem. Bukan berarti seperti itu. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Di tengah-tengah, apalagi tengah-tengah situasi saat ini, COVID, banyak hal yang membuat kadang kita sangat-sangat khawatir. Kita dihadapi oleh hal-hal yang kita lihat mengenai COVID ini. Kadang kita merasakan ketakutan, kadang kita merasakan nggak ada harapan, karena semakin hari situasinya semakin meninggi jumlah yang terpapar COVID. Tetapi dengan kita mempunyai sikap yang kuat, yang penuh pejuang, penuh juang, kita bangkit dari keterpurukan kita, pasti Tuhan akan berkati dan kita bisa melewati itu dengan daya juang yang tinggi. Kita tidak mungkin tiba-tiba sukses menjadi sesuatu yang kita inginkan. Pasti kita akan melewati hal-hal yang membuat kita jatuh bangun. Dan dalam saat kita jatuh, kita tidak terpuruk semakin dalam, tapi kita bangkit, kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti buka jalan. Jadi kenyamanan itu tidak menghalangi kita bisa melepaskannya, bukan dalam arti meninggalkan, tapi daya juang kita kuatkan, kita tingkatkan untuk ke depan. Bisa itu untuk diri sendiri, bisa itu untuk gereja, bisa itu untuk negara. Jadi seperti tema yang diberikan oleh pengurus dengan tema melepaskan kenyamanan diri, kita berharap daya juang kita tetap tinggi, semangat kita tetap tinggi, sekalipun di tengah-tengah kondisi COVID-19 pada saat ini. Kiranya rekan-rekan pemuda diberkati
diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami mendengarkan Rasul Nehemia, sekalipun dia berada di negara asing, tumbuh dan besar di negara asing, dia mendapati posisi yang tinggi di kerajaan Persia sebagai juru minuman raja. Kenyamanan yang dia dapatkan itu dia tinggalkan demi membangun tempat leluhurnya, yaitu Yerusalem, membangun kembali Yerusalem. Begitu juga Tuhan, kami sebagai pemuda-pemudi, kami juga mau melepaskan kenyamanan diri kami demi kami mau berjuang. Semangat juang kami tinggikan. Apapun yang kami hadapi, terutama hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membuat kami terpuruk, tapi kami akan bangkit, dan kami tetap akan semangat, dan kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan oleh pelayan firman hari ini. Mari teman-teman, kita akan meresponi firman Tuhan pada hari ini. Kita angkat pujian kita dengan sayang. Teman-teman bisa sembari berdoa. Firman-Mu Marilah kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa surgawi yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena sampai pada saat ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami, memberkati kami di dalam ibadah pemuda-pemudi GKU Bekasi 1 pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah bernyanyi mengangkat pujian kami ke hadirat-Mu. Biarlah itu semua yang kami lakukan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bapa surgawi, pada saat ini kami ingin berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, gereja GKU Bekasi 1. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Rismas Cornelis. Biar Engkau yang memberkati dia, Engkau yang menjagai dia, Engkau yang melindungi dia, dan Engkau juga yang menyembuhkan dia dari segala penyakit apapun yang dia derita. Sembuhkan dia Tuhan, agar dia bisa lebih aktif lagi dalam melayani kami. Kami mau berdoa setiap para penatua Tuhan, Kau juga berkati mereka, keluarganya, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, apapun yang dilakukan oleh mereka Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk setiap pengurus komisi-komisi Bapak, Kau juga yang memberkati kami. Dan kami mau berdoa khusus Tuhan untuk Komisi Pemuda-Pemudi GKU Bekasi 1 pada saat ini. Biar Engkau yang memberkati pemuda-pemudi GKU Bekasi 1 yang masih dalam pendidikan sekolah Bapak. Biarlah Engkau yang memberikan kepintaran, kebijaksanaan kepada mereka. Apapun yang mereka cita-citakan itu terpenuhi. Sekalipun nilai mereka tidak bagus, tapi mereka bangkit Tuhan. Mereka bangkit berjuang untuk mendapatkan nilai yang baik. Dan itu tidak mudah Bapak. Tapi kami memusrahkan Tuhan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan bagi pemuda-pemudi GKU yang masih kuliah. Biarlah Engkau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada, sesuai dengan pendidikan ilmu yang mereka dapat. Engkau berkati mereka. Apapun yang mereka cita-citakan juga Tuhan penuhi. Mereka juga mau bangkit Tuhan dalam nilai-nilai mereka yang tidak bagus. Bagi pemuda-pemudi yang sudah bekerja Tuhan, Kau juga meningkatkan pekerjaan mereka Bapak. Biarlah pekerjaan yang mereka sudah dapatkan Tuhan, kami ajar kami untuk bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh di hadapan. Sekalipun di hadapan kami ada hal-hal yang mengganggu iman kami untuk melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, biarlah Tuhan mampukan kami untuk menolaknya. Dan bagi pemuda-pemudi GKU Bekasi 1 yang belum mendapat pekerjaan, juga Tuhan Kau berikan mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Berkati usaha mereka, berkati segala persiapan yang mereka lakukan agar apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Biarlah Tuhan keluarga kami juga Tuhan, orang tua kami, dimanapun kami tinggal, Tuhan berkati. Kesehatan juga Tuhan berkati. Bapak surgawi, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi COVID-19 pada saat ini yang semakin tinggi. Biar Engkau, kami mau berdoa untuk dari yang tertinggi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, sampai yang paling rendah Tuhan RT RW. Biar Engkau yang memampukan pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan program-program yang mereka lakukan untuk mengatasi COVID ini. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk para janda dan yatim piatu. Biarlah Engkau juga yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terimalah doa kami ini Bapak yang belum sempurna, yang hanya kami sempurnakan dalam nama anak Yesus Kristus.
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah pemuda kita hari ini. Mari kita akhiri ibadah pemuda kita dengan mengangkat pujian Bila Kau yang membuka pintu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa